Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal wa salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian tafsir Al-Azhar karangan Profesor Buya Hamka. Dan alhamdulillah kali ini kita berada di halaman Museum Topkapi, di mana museum ini di dalamnya terdapat Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat sekalian berkesempatan untuk bisa berkunjung ke Museum Topkapi ini. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan pada surah Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Surah ini merupakan surah ke-92 di dalam Al-Quran, terdiri dari 21 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Lail ini mengawali firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila dia menutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah demi malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pertama kali mengangkat malam sebagai sesuatu yang harus kita perhatikan. Di dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Malam adalah waktu di mana kita beristirahat, di mana kita melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu Qiyamul Lail. Dan Allah mengangkat menjadi nama surah, tentu ada hikmah agar kita memperhatikan kejadian pada malam hari. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyampaikan wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adzakar, laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, bahwa sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Dalam kehidupan ini kita tentu semua memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang menjadi guru, menjadi dokter, dan menjadi apapun di dalam kehidupan ini. Satu hal yang paling utama, bahwa yang kita lakukan harus dalam bingkai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus di dalam tafsir Al-Azhar ini, Buya Hamka menuliskan bahwa beliau meniatkan menulis tafsir Al-Azhar ini sebagai sebuah usaha pribadi beliau yang beliau harapkan menjadi amal jariah. Dan tentu ketika kita membuat sebuah karya, menuliskan sebuah karya dan bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bentuk usaha yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Maka kita harus menempatkan diri kita pada profesi yang berbeda-beda, namun tentu tetap dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua profesi apapun yang kita jalani, insya Allah adalah profesi yang baik. Apakah kita guru, apakah kita dokter, apakah kita mahasiswa, dan lain sebagainya, selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala upaya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah hal yang baik. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Lail, dalam firman Allah, inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha kalian semua itu berbeda-beda. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang diberikan a'ta wattaqa, yang memiliki rasa untuk selalu berbagi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka dari 3 ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya bahwa ada 3 syarat ketika seseorang ingin mendapatkan kemudahan dan ingin diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dilakukannya adalah a'ta. Dia harus senantiasa memberi, senantiasa menolong, senantiasa membantu sesama.
wattaqa, kemudian dia melakukan semua itu karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ketiga adalah wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya kebaikan, membenarkan adanya kebenaran, karena tentu di dalam kehidupan ini banyak orang yang mengetahui kebenaran terhadap kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkarinya. Maka orang-orang yang saddaqa bil husna, membenarkan adanya perintah kebaikan dan kebenaran itu, maka dialah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan baginya di dalam menjalani kehidupan ini. Maka 3 poin ini menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang senantiasa memberi kepada sesama, kemudian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang membenarkan al-husna, kebaikan, dan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ketika 3 poin utama ini ada dalam pribadi kita, maka mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa bakhil atau kikir, wastagna, dan merasa cukup, merasa bisa dengan dirinya sendiri dan tidak ingin mendapatkan bantuan dari orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk berada di dalam jalan kesulitan. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Setelah 3 poin penting bagaimana kita mendapat kemudahan dari Allah, maka Allah menegaskan ada 3 hal yang akan membuat hidup kita sulit, yang akan membuat hidup kita sengsara, yaitu ketika kita melakukan 3 perbuatan ini, atau ketiga sifat ini ada di dalam pribadi kita, wal iyazubillah. Yaitu yang pertama, bakhilah, bersifat kikir, bakhil, tidak ingin berbagi kepada sesama dan hanya mementingkan kepentingan diri pribadi. Dan sungguh orang-orang yang Allah lepaskan dari sifat bakhilnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dilepaskan dari rasa kikirnya, faulaika humul muflihun, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah dia selalu merasa cukup dan merasa bisa segala hal dan menolak bantuan dari orang lain. Maka sifat seperti ini yang menutup diri, tidak ingin menerima bantuan dan pertolongan dari orang lain, maka ini adalah hal yang dapat membuat seseorang berada dalam kesulitan. Dan yang terakhir adalah wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya kebaikan. Setiap orang tentu tahu bahwa ada kebaikan, tetapi tidak semua orang merespon kebaikan itu dan tidak semua orang mau melakukan kebaikan tersebut. Maka inilah orang-orang yang celaka dan akan berada di dalam kesulitan ketika ketiga sifat ini ada di dalam kepribadiannya. Dalam tafsir Al-Azhar ini, Profesor Buya Hamka menuliskan tentang tafsir Al-Kashani yang mengatakan bahwa Al-Husna adalah kebaikan. Yang tadi ada yang membenarkan kebaikan itu dan ada pula yang mendustakan kebaikan itu. Dan menurut Al-Kashani bahwa setiap orang tentu bisa merasakan adanya kebaikan, tetapi tidak semua orang bisa melakukan kebaikan itu. Maka di dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Buya Hamka juga mengangkat firman Allah yang lain pada surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sadrahu, hatinya atau dadanya, dayyiqan harajan, selalu merasa sempit, merasa susah, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia akan mendaki menuju ke langit. Inilah perasaan orang-orang yang mengetahui adanya kebenaran namun dia menolak kebenaran itu. Ketika berhadapan pada sebuah
peluang kebaikan atau kebenaran, maka dia merasa sempit, hatinya merasa susah, dan begitu berat untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Diibaratkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ini, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia akan mendaki menuju langit. Bagaimana beratnya pendakian menuju langit tentu adalah sesuatu yang mustahil dan sangat susah. Maka itulah orang-orang yang mendustakan kebaikan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatinya sempit dan menolak adanya kebaikan tersebut. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Lail mengenai orang yang membenarkan al-husna, kebaikan itu, dan orang yang mendustakan kebaikan tersebut. Kemudian pada akhir surah Al-Lail Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa batiga'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang melakukan kebaikan hanya karena mengharap wajhillah, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana yang dituliskan oleh Profesor Buya Hamka, bahwa yang dimaksud pada ayat 20 dan 21 ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama membenarkan risalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian beliau menjadi sahabat yang selalu pertama membela agama ini dan menolong sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana dalam sejarah kita mengetahui ketika Bilal bin Rabah berada dalam siksaan yang sangat pedih dari tuannya Umayyah bin Khalaf, maka yang menebus Bilal bin Rabah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selain Bilal bin Rabah, ada salah satu sahabat yang bernama Urwah. Beliau adalah pimpinan dari Bani Sakif. Urwah ini mengatakan bahwa saya memeluk agama Islam karena kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah yang menjadi tafsiran bahwa ayat 20 dan 21 ini ditujukan kepada pribadi Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau adalah sosok yang senantiasa berbuat kebaikan tapi hanya mengharapkan wajhillah, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu ini tidak menjadi penghalang bahwa ayat ini berlaku bagi semua pihak, berlaku untuk kita semua. Ketika kita berbuat liwajhillah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridai kita, dan itulah yang senantiasa kita upayakan. Bagaimana dalam kehidupan ini kita senantiasa melakukan kebaikan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari tafsir surah Al-Lail. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kajian tafsir berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan membagikan agar bermanfaat bagi orang banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري